Halo Cancer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot ya. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk kamu, khususnya dengan tema yang harus kamu tahu sebentar lagi akan terjadi ya. Kira-kira apa sih yang akan terjadi sama kamu, yang harus kamu tahu sekarang juga ya. Kita cari tahu melalui pembukaan kartu ini ya. Namun ini adalah general reading, pembacaan umum, jadi bisa aja resonate, bisa aja enggak sama sekali, karena ini tidak terpaku pada gender. Bisa laki-laki, bisa perempuan yang mengalami ini ya. Dan tolonglah bijaksana dalam menyikapi. Kalau kalian pingin tukar pikiran ya, atau konsultasi coaching, kalian mengalami kebuntuan dalam cinta, karir, atau keuangan, dan kalian pingin mencari solusinya ya, mencari pencerahan, cari jalan keluar, siapa tahu saya bisa membantu. Silakan hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini ya. Konsultasi pribadi itu ya, dan untuk konsultasi pribadi ya atau personal reading itu berbiaya. Saya akan buka kartu khusus untuk kalian secara pribadi. Tenang aja, masalah pribadi apapun siap saya tampung di sini, dan itu rahasia antara kita. Aman ya di sini ya, karena saya sudah melayani berbagai macam masalah pribadi orang selama hampir 4 tahun ini ya. Langganan saya selalu aman di sini ya. Kalau kalian pingin buka aura, pembersihan energi negatif, silahkan, atau mendeteksi energi magic dari luar maupun dalam diri kamu, kelebihan-kelebihan spirit apa supranatural atau spiritual kamu, silakan ya. Karena kita sebagai tarot trader itu tugasnya untuk membantu, memotivasi, menggambarkan, dan memberikan solusi gitu. Daripada kalian curhatnya kemana-mana dan tidak mendapat solusi, malah masalah pribadi kalian dijadikan bumerang buat kalian sendiri ya. Mendingan kalian ke alternatif seperti ini gitu ya, supaya aman. Oke. Untuk kita cek yang akan kamu tahu sebentar lagi, kita cek dalam hal karir dulu ya. Kita lihat dalam karir, saya lihat yang harus kamu tahu. Oke, di sini ada Four of Pentacles dan Playfulness dari Romance Angels ya. To recapture romantic law, your inner full spirit of fun to shine. Yang artinya kalian itu mungkin sedang memikirkan untuk perluasan karir ya, kerjasama, atau ya apa ya, kalau dalam berbisnis itu kalian mungkin ingin membangun cabang-cabang baru ya, memperluas jaringan bisnis kalian lah. Tetapi di sini kalian merasa khawatir akan orang-orang yang Anda pilih ini, apakah mereka bisa dipercaya atau enggak ya. Saya rasa kalian memang harus lebih jeli lagi menilai seseorang untuk dipercayakan ya. Kalian lihat dulu kualitas mereka sebelum kalian mengeluarkan modal untuk membuka bisnis untuk perluasan ini. Karena supaya kalian tidak merugikan, harus kalian cermati dulu orang yang akan Anda pilih sebagai apa ya, mitra kerja ini kira-kira bisa diandalkan atau enggak ya. Tetapi saya lihat kalian sudah berpengalaman, sudah mengalami jatuh bangun ya. Jadi saya rasa gunakan hati dan pikiran kalian, logika kalian untuk menilai seseorang, pertimbangkan matang-matang ya. Ikuti kata hati kalian. Jika kalian merasa terkoneksi, merasa ada chemistry dengan orang tersebut, bahwa orang itu bisa dipercaya, jangan ragu untuk mempercayakannya ya. Dan tetaplah berhati-hati ya, tetaplah bijaksana dalam menjalin hubungan komunikasi, hubungan antar mitra ya, supaya atau rekanan ya, rekanan bisnis, supaya kalian itu tidak miscommunication gitu ya. Dan jika kalian menemukan orang yang tepat ya, saya rasa bisnis yang Anda bangun ini akan menuai hasil ya, menuai hasil yang luar biasa ya. Tidak rugilah kalian, karena ini akan berkembang dan kalian akan mendapatkan hasil yang semakin berkembang
mendukung Anda, mensupport. Itu hasil yang kalian dapatkan dari bisnis Anda ini akan semakin mensupport kalian untuk memperluas lagi jaringan bisnis kalian ini. Dan untuk kalian bekerja di perkantoran ya sebagai karyawan ya, apapun posisi kalian, saya rasa jika kalian ingin berpindah posisi, lebih naik lagi posisi kalian, ya tunjukkan dulu kualitas effort kalian ya, supaya kalian dipilih. Tapi saya lihat di sini beberapa dari kalian memang pantas ya menduduki posisi seperti yang kalian dambakan, karena memang kalian sudah melatih diri, kalian sudah ancang-ancang sejak lama, dan kalian sudah berproses dalam tahapan-tahapan untuk menuju ke untuk dipantaskan gitu ya. Jadi kalian sudah lolos dalam beberapa tahap ujian-ujian yang harus kalian selesaikan, tugas-tugas penting gitu ya. Yang di sini saya lihat atasan kalian sudah memperhatikan kalian, dan sepertinya beliau akan memilih kalian untuk menduduki posisi kepercayaan gitu ya. Dan saya lihat di sini kalian akan menikmati kedudukan ini dengan senang hati, karena ini memang passion kalian, ini memang bidang kalian dan cita-cita kalian gitu ya. Memang ya di sini saya lihat mood Anda akan stabil dalam menjalankan menghadapi berbagai tugas-tugas seberat apapun, karena memang bagi kalian ini adalah satu tantangan gitu ya. Seperti itu, tantangan yang memang membuat kalian semakin semangat, terpacu untuk menuntaskan tugas-tugas penting itu gitu. Jadi kalian merasa bahagia kalau kalian diberikan tantangan, tugas-tugas berat itu kalian menganggap itu tantangan. Jadi sesulit apapun, seberat apapun tugas itu, saya rasa kalian sudah, energi kalian ini sudah siap banget, udah matang ya. Jadi selamat ya untuk kalian yang akan mendapatkan posisi baru atau kemajuan dalam bisnis, kelancaran dalam bisnis ya, selamat ya. Namun kalian perlu lebih konsisten, ingat ya, konsisten, disiplin ya, dan juga membuat strategi-strategi jitu untuk supaya ketika kalian memimpin proyek tersebut gitu, kalian itu tidak kaku lagi gitu. Ketika ada masalah yang terjadi, tiba-tiba kalian sudah punya strateginya gitu, kalian sudah punya bekalnya untuk menyelesaikan masalah pekerjaan tersebut gitu ya. Berapa dari kalian ada yang memang tidak senang dengan prestasi kalian ini ya. Memang ada yang memperhatikan dan bersaing tidak sehat, secara tidak sehat. Jadi kalian tetap fokus saja ya kepada pekerjaan kalian. Memang ada sedikit konflik batin seseorang terhadap kalian ini, mungkin dia sirik atau dia merasa tersaingi ya. Tetapi kalau kalian nangkisnya dengan pikiran positif aja ya, santai aja, dibawa enjoy aja, nggak terlalu ngobris, kalian tetap fokus pada perkembangan dan kemajuan kualitas diri gitu dalam pekerjaan, maka tetap fokus pada ya pekerjaan kalian ya, maka dengan sendirinya orang ini akan tersadar bahwa ya tidak ada gunanya bersaing, tidak sehat ya. Tetapi beberapa dari kalian ini memang ada yang memanipulasi keadaan sehingga dia ingin, karena dia menginginkan posisi tersebut juga itu, posisi yang sama seperti yang akan diangkat atasan ya, seperti yang akan dipilih oleh atasan terhadap kamu ini ya. Jadi kamu hanya fokus saja tunjukin kualitas kamu, karena tidak ada yang bisa mengalahkan bakat alami kamu itu ya. Talenta seseorang kalau sudah alami ya, mau dijatuhkan dengan cara apapun tetap aja gitu, tetap aja akan tidak bisa terkalahkan ya. Dan beberapa dari kalian saya lihat di sini lebih banyak yang menyetujui ya, banyak yang sepakat dengan kalian termasuk atasan kalian. Dan dalam hal bisnis juga pun demikian. Memang ada persaingan tidak sehat, ada yang sirik dengan perkembangan atau kemajuan bisnis kalian, kelancaran bisnis kalian, ada yang ingin menjatuhkan dengan cara yang gaib gitu ya. Ya mereka menggunakan magic juga.
Tetapi karena energi kalian sangat positif di sini, energi kalian tetap terjaga gitu ya, mungkin karena kalian itu punya spiritual tinggi gitu ya, tetap positif thinking dan berharap kepada yang di atas, dan penuh keyakinan bahwa hanya Tuhanlah yang mengizinkan sesuatu itu terjadi. Maka saya lihat di sini apapun perintangan yang kalian hadapi ini, kalau kalian hadapi dengan pikiran yang positif aja, maka kalian tidak akan, mungkin akan sedikit terusik aja sih ya, tapi kalian perlu untuk membentengi diri gitu ya, dan bisnis kalian ini, usaha kalian ini, supaya tidak mudah dijatuhkan oleh lawan kalian ini ya. Seperti itu ya. Kita masuk ke keuangannya. Mari kita tarik untuk keuangan. Dalam hal keuangan, apa yang harus kalian ketahui? Oke, kalau dalam keuangan, saya lihat di sini ya, keuangan kalian ini memang ada yang mengincar gitu. Mungkin beberapa dari kalian ini mereka ingin, yang perlu kalian tahu ya, kalian harus waspada terhadap orang-orang yang ingin meminjam gitu ya, berhutang gitu ya. Kalian harus hati-hati karena ada sebagian yang tidak tepati janji ya, dan sebagian memang mereka hanya ingin mencari tahu tentang keuangan kalian aja ya, karena mereka ya, kalau orang kepo tuh tujuannya apa sih ya, selain syirik. Jadi kalian harus berhati-hati terhadap orang seperti itu ya. Sebaiknya kalian membantu orang yang tepat, dan lebih baik lagi di dalam apa ya, walaupun kalian dalam keadaan sulit pun sempatkan diri untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, bersedekah ya, karena dengan begitu rezeki kalian akan semakin bertambah gitu ya. Memang ada yang dari karir saja, saya lihat tadi ada yang ingin menjatuhkan kalian, ada yang bersaing secara tidak sehat ya, ingin menjatuhkan kalian secara halus gitu. Jadi mungkin kalian sudah merasakan energi itu ya, kesulitan dalam keuangan ya, beberapa dari kalian mengalami kesulitan keuangan gitu ya. Tapi karena di sini ada this could be the one ya, berkat dari jiwa positif kamu, keimanan dan ketakwaan kamu, keyakinan kamu, serta spiritualitas kamu tetap meminta kepada ilahi ya. Saya lihat beberapa dari kalian menemukan jalan keluar, dan sepertinya ya, karena kalian ini orang yang senang membantu orang-orang yang membutuhkan, dan mungkin karena ya banyak kebaikan yang kalian lakukan, kalian rajin beribadah, kalian pandai dalam bersyukur ya, kalian peduli kepada keluarga, keuangan kalian itu kalian selalu menggunakan pada tempat yang tepat ya, artinya untuk keluarga kalian, orang tua, anak atau saudara kalian, serta membantu orang-orang yang susah ya. Walaupun kalian dalam keadaan sulit pun kalian rela membantu orang. Nah, itulah yang membuat kalian itu dilindungi oleh semesta, dan rezeki kalian tidak akan berlama-lama dalam kesulitan gitu ya. Keuangan kalian tidak akan lama dalam kesulitan, kesusahan ya, karena sebentar lagi saya lihat ya apa ya, kesuksesan kita dalam karir dan keuangan itu tergantung dari kualitas alami kita gitu, kualitas diri, karakteristik karakter kita ya, adab kita ya, jiwa sosial kita dan spiritualitas kita, itu yang akan menjaga dan meningkatkan derajat kita, apalagi dalam hal-hal duniawi gitu ya, seperti pencapaian karir dan keuangan itu. Kalau kalian sudah serahkan semuanya kepada ilahi dan kalian melakukan hal-hal baik, seperti ketika kalian mendapatkan manfaat dari hasil kerja keras kamu itu, kamu memanfaatkan kepada yang bermanfaat. Nah, disitulah rezeki kalian ini kalaupun turun cuman sebentar saja gitu, dan akan kembali pulih lagi. Saya lihat perjuangan kalian dalam karir dan keuangan kalian ini akan tetap tidak apa ya,
tidak mengecewakan. Kalian sangat gigih dalam bekerja keras, kalian sangat berhati-hati dalam mengeluarkan keuangan kalian, mempergunakan ya. Saya lihat kalian tidak terlalu boros di sini, kalian cukup berhemat ya, dan kalian rajin menabung juga. Maka standar kesulitan kalian itu tidak terlalu buruk amat seperti orang-orang yang boros lainnya ya. Dan saya lihat di sini keuangan kalian akan naik sesuai dengan pencapaian karir kalian ya. Ada sesuatu yang spesial di sini yang diberikan semesta kepada kamu. Mungkin kalian akan mendapat hadiah dari atasan, atau kalian akan mendapatkan penghasilan yang lebih dari yang kalian sangka gitu ya. Artinya mungkin kalau dalam bisnis itu kayak kalian pikir akan sama gitu ya, akan datar aja hasilnya, ternyata lebih dari itu. Karena saya lihat beberapa dari kalian ini pandai dalam berinisiatif gitu ya, pandai dalam berinovasi juga. Jadi bisnis kalian itu banyak peminatnya yang tidak kalian sangka-sangka bakal akan mendapatkan hasil yang mungkin gak pernah kalian dapatkan. Ada kelancaran dan ada kemajuan gitu. Dan rezeki kalian ini akan terpelihara ya untuk jangka panjang apabila kalian belajar dari pengalaman ya, tetap berhati-hati dalam mempergunakan, lebih memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Maka apa yang kalian capai kali ini dalam keuangan itu akan menjamin masa depan kalian, terutama untuk kalian yang berbisnis ini. Harusnya kalian persiapkan untuk masa pensiun ya. Untuk kalian yang bekerja di kantoran, saya rasa mungkin kalian perlu membangun bisnis pribadi juga ya, karena dan mempersiapkan masa pensiun kalian ini dengan penghasilan baru. Itu penghasilan yang bisa memfasilitaskan diri kalian itu di sisa hidup kalian ke depan. Berapa dari kalian ya, saya rasa ya, dan kalian yang masih muda yang belum pensiun, saya rasa kalian perlu memikirkan sesuatu yang tidak terduga terjadi kepada kalian. Misalnya kalian sakit, atau kebutuhan-kebutuhan tak terduga seperti orang tua kalian sakit, harus dirawat di rumah sakit, kan butuh biaya. Jadi hal-hal seperti itu tuh sudah harus kalian pikirkan dari sekarang. Maka sempurnakan tabunganmu ya, dijaga. Kalau memang ada yang beberapa dari kalian kemarin saya lihat ada yang sampai menguras tabungan ya demi keperluan yang tak terduga, kali ini kalau kalian mendapatkan rezeki yang lumayan, kalian harus menyisipkan lagi ya, menutup kembali tabungan kalian yang tadinya kalian sudah pakai, dan usahakan digedekan kembali ya. Lebih baik tabungan kalian semakin bengkak, itu lebih bagus. Dan walaupun kita menabung ya, tapi kita modal kita nggak menghasilkan modal-modal lainnya lagi ya, kita kurang inisiatif atau kita kurang berinovasi dalam berbisnis, maka mau nggak mau modal kita akan mati, dan bahkan tabungan yang sudah tadi kita jaga akan terkuras lagi. Jadi belajarlah dari apa yang sudah kamu alami ya, supaya ke depan ketika terjadi sesuatu yang tak terduga ya, yang membutuhkan pengeluaran, kamu sudah siap gitu ya. Jangan sampai terlalu lebih gitu dalam pemakaiannya ya, supaya kamu juga punya tabungan masa depan ya gitu. Apapun yang ingin kamu beli di tahun ini ya, di akhir tahun ini, saya rasa beberapa dari kalian akan tercapai, khususnya untuk kepentingan bisnis, kepentingan yang memang kepentingan pokok lah ya gitu. Oke, kita masuk ke percintaan. Kita lihat, wah ini ada Ten of Wands dan New Love. Beberapa dari kalian, kalau saya tangkap energi kalian dalam hal cinta ini ya, yang perlu kalian ketahui adalah, yang harus kalian tahu sebentar lagi akan terjadi adalah, beberapa dari kalian ini sudah
mulai ya, kalian mungkin sudah melepaskan ya, atau kalian beberapa dari kalian sudah menyadari bahwa ternyata hubungan kamu dengan seseorang terlalu membebani diri kalian. Mungkin beberapa dari kalian dimanfaatin ya, dihianati ya, beberapa dari kalian sudah sadari itu ya, dan kalian mungkin ingin menyelesaikan. Ya udah, lanjutkan aja, kan kalian yang rasakan. Ambillah keputusan segera daripada ini tetap berlama-lama, karena di depan sana sebentar lagi saya lihat kalian akan menemukan cinta baru kok ya. Atau kalau kalian yang sama-sama dewasa tetapi dia terlalu mengandalkan egonya ya, kalau kamu berikan ketegasan mana yang harus kamu ladeni ya, mana yang harus kamu tak perlu ladeni ya, kamu tegas aja sama diri kamu bahwa ada yang perlu kamu ladeni, ada yang nggak perlu kamu tanggapi dari dia. Kamu menjadi diri sendiri, kamu meringankan beban hati dan pikiran kamu, kamu lebih mencintai diri sendiri, maka di sini saya rasa kamu tidak akan terlalu terbebani dengan hubungan kalian ini. Kan semua dari diri kamu sendiri kan, kamu yang mengizinkan seseorang itu masuk dan membebani kamu, masuk ke kehidupan kamu, menjalin hubungan dengan kamu dan memanfaatkan. Itu semua kan dari kamu. Kalau kamu nggak mengizinkan itu terjadi, maka orang itu juga tidak berani dong. Kalau dia egois, kamu mengalah demi untuk bikin dia berubah. Tapi kalau dia nggak berubah, ya udah cabut ya, nggak usah khawatir ya. Kalau kamu melakukan hal yang benar ya, kalau dia memang cinta serius sama kamu, dia akan berubah. Tidak secara total, tapi setidaknya menghargai dan tidak terlalu membiarkan kamu merasa terbebani penuh dalam hubungan ini. Artinya ya, dalam hubungan itu kan harus dua-duanya berjuang, bukan cuma satu doang. Kalau kalian dimanfaatin, ya sudah jelas berarti dia tidak serius, dia tidak menyayangi kalian. Jadi jangan dipaksa ya. Kalian harus menjadi diri kalian yang baru ya, mencintai diri kalian supaya energi kalian baru dan menarik energi-energi baru ke dalam hubungan kalian. Artinya gini, kalau dia benar-benar serius, dia akan tahu diri, dia akan merasa diri, tahu diri, sadar diri, dan berusaha untuk merubah sikap dia terhadap kamu gitu. Jadi nggak terlalu memberatkan kamu gitu, apa-apa ya usaha sendiri dong gitu. Jangan semuanya kamu tuangkan ke saya, mengharapkan saya membantu, sementara ketika saya butuh bantuan kamunya nggak ada gitu ya. Jadi kalau hanya kamu yang selalu bersabar, berkorban, itu berarti nggak balance. Kamu harus rubah cara ini ya. Gitu. Beberapa dari kalian ini sudah memutuskan hubungan, dan saya lihat sebentar lagi ya kalian akan menemukan cinta baru. Selamat ya. Dan cinta baru kalian ini ya, dia akan meringankan beban kalian secara energi aja nih, sudah ketangkap nih bahwa dia akan mungkin dengan dia kamu akan bersemangat, bergairah hidup kembali, sehingga kamu mampu melakukan apapun yang membuat diri kamu bahagia, dan itu ngefek ke pekerjaan dan keuangan kamu juga akan semakin lancar gitu, karena energi kamu udah nggak toksik lagi gitu. Jadi kehadiran orang baru ini membawa kamu keluar dari energi toksiknya orang toksik tadi, hubungan toksik tadi ya. Dan untuk kalian yang sudah berumah tangga atau berpasangan ya, saya lihat kalau kamu selama ini dalam rumah tangga kamu yang selalu menjadi tulang punggung, saya rasa kalian perlu adakan perubahan gitu ya. Maksudnya gini, dalam rumah tangga itu kan kita harus kerjasama. Kalau kamu laki-laki, kamu memang bertanggung jawab, namun secara keuangan itu coba didiskusikan supaya dalam penggunaannya diutamakan untuk kebutuhan aja ya. Kalau pasangan kamu menginginkan ini itu, coba di-cut dulu lah, diatur-atur. Kalau memang ada lebihnya baru boleh membeli sesuatu yang barang-barang baru gitu ya gitu. Maksudnya ya harus ada kerjasama dong supaya tidak terjadi salah paham
kan kalau sudah berumah tangga berarti sudah harus berpikiran dewasa, harus saling terbuka, harus saling kompromi gitu. Dan kalau kamu perempuan dan kamu merasa selama ini yang lebih menjadi tulang punggung keluarga, ya, saya rasa di sini kalian harus memberikan ketegasan kepada pasangan kalian bahwa ya dia harus bekerja sama, setidaknya berusahalah untuk meringankan beban kamu juga gitu. Jadi kamu harus mendidik dia supaya berusaha gitu, mungkin seenggaknya membantu kamu dalam hal-hal yang bisa menyita waktu kamu, waktu kerja kamu gitu. Coba dia handle yang lain supaya kamu lebih ringan dalam menyelesaikan tugas-tugas besar kamu gitu. Jadi harus ada kerjasama, ya. Mungkin aja Allah menitipkan rezeki di tangan kamu lebih besar daripada pasangan kamu gitu. Jadi jangan menganggap bahwa saya perempuan, dia laki-laki, kok saya terus sih yang menjadi tulang punggung. Terkadang rezeki itu datang di tangan istri, terkadang juga di tangan suami. Intinya yang penting suami itu mau membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan lain gitu, supaya kamu juga lebih fokus ke pekerjaan, ke karir kamu gitu ya. Tetapi kalau dia malas-malasan atau dia tidak terlalu sibuk untuk meringankan beban-beban kamu dari segi yang lain, dalam hal lain, maka berarti kamu harus berikan ketegasan gitu ya. Jadi seperti itu, harus ada kerjasama antara sepasang kekasih gitu ya. Apalagi dalam rumah tangga ini kan banyaklah kebutuhan pokok, kebutuhan tak terduga, kebutuhan untuk healing, bersenang-senang, liburan ya. Jadi gak etis juga kalau semuanya perempuan yang menanggung. Tetapi kalau memang itu digariskan Tuhan bahwa rezekinya lebih mentok di kamu ya, jangan kau remehkan suami kamu ya. Karena kalau kamu takabur, kamu berlebihan dan meremehkan kepala keluarga, kalian gak sadar kalau ternyata Tuhan menitipkan rezeki lebih di tangan kamu. Ketika kalian kacau, ketika kalian salah dalam mengambil tindakan dan kalian meremehkan suami kalian, bisa jadi rezeki kalian itu ditarik. Jadi kalian enggak, yang tadinya rezeki banyak di kamu, akhirnya ditarik oleh Tuhan karena kamu tidak sadar bahwa ternyata yang harus diberikan di suami itu dititipkan ke kamu gitu. Jadi jelilah ya, harus dipertimbangkan lagi. Jangan menganggap wah saya punya penghasilan lebih besar, dia gini deh gitu, maksudnya kalian mengeluh tentang dia. Jangan ya. Tapi ajaklah dia untuk membantu kamu dalam hal-hal lain. Mungkin kalau kamu punya rezeki lebih, kamu bangun kayak bisnis, minta tolong dia yang kelola supaya dia juga ada penghasilan tambahan gitu ya. Semua itu dibicarakan baik-baik sesuai dengan bakat dan minat dia gitu. Jangan memaksakan dia harus tapi terkadang memang jangan, kalau sebagai suami itu ya, kalian jangan mentang-mentang gitu terus harus istri kalian mengikuti kemauan kalian. Saya nggak suka bisnis yang itu, harus yang ini. Intinya kalian diskusikan dulu, cek dulu, cek dan dicek ya, potensi pasarnya seperti apa. Jangan sesuai dengan kemauan kalian, karena apa yang kalian mau belum tentu berhasil ya. Jadi harus mengikuti potensi pasarnya gitu ya. Gitu. Kalau laki-laki yang lebih terbebani, istri harus tahu diri gitu ya. Kalau laki-laki suami yang terlalu berat tanggung jawabnya sebagai tulang punggung, istri yang harus tahu diri juga. Coba rubah manajemen keuangannya. Kalian kan seperti bendahara gitu ya. Jadi kalian harus pintar-pintar mengatur keuangan. Gimana kalau kalian membangun bisnis kecil-kecilan untuk sebagai tambahan lah. Siapa tahu di situ jalan kalian untuk berhasil ya.
gitu, untuk lebih mendapatkan rezeki yang lebih besar gitu. Jadi harus ada kerjasama ya antara kamu dan pasangan. Kalau beberapa dari kalian di sini saya lihat ada munculnya orang ketiga ya, dan beberapa dari kalian juga ada energi wanita yang menemukan cinta baru. Jadi mungkin cinta kalian dalam rumah tangga ini sudah datar, dan akhirnya sang suami mengadakan orang ketiga, dan sang istri juga menemukan cinta baru, entah secara langsung ataupun LDRan. Yang jelas itu membuat kalian masing-masing bahagia. Padahal ya, sebenarnya kalian terlalu sibuk dengan aktivitas masing-masing tanpa menoleh ke pasangan kalian masing-masing bahwa sebenarnya yang harus kalian lakukan itu adalah merefresh kembali hubungan kalian. Dulu kan kalian pernah pacaran, dulu kalian pernah merasakan cinta yang menggebu-gebu sampai kalian bisa menikah. Itu kan apa? Cinta. Jadi jangan mudah terprovokasi, termanipulasi dengan orang ketiga, orang-orang baru yang tidak ada perjuangan dari nol bersama kamu ini ya, karena itu akan menyebabkan penyesalan ya. Dunia sekarang ini zaman tipu-tipu, dunia tipu-tipu banyak, terutama kalau LDRan ya, yang terhubung dengan media sosial itu nggak nyata semua. Jadi jangan terlalu teriming-imingi ya, kembali ke laptop, kembali kepada realita kehidupan, memperbaiki hubungan kalian ya, bernostalgialah, bekerja samalah, maka kalian akan bahagia bersama dan ada keharmonisan dan kelanggengan ke depan. Saya lihat kalau kalian sudah sadar, masing-masing introspeksi, masing-masing mau saling bekerja sama dalam menghadapi berbagai ujian, hambatan, rintangan, tantangan ya, cobaan dalam rumah tangga, dalam hubungan ya, maka kalian akan masuk ke kehidupan baru yang lebih tenang, tentram, dan damai gitu. Oke, mari kita cari tahu tentang inisial orang yang dealing dengan kalian ini. Oke, kita cari tahu inisial orang yang dealing dengan kalian ya. Orang yang dealing atau akan dealing dengan kalian, atau mungkin orang yang bersaing tidak sehat dengan kalian. Inisial orang yang bersaing tidak sehat dengan kalian ini siapa? Inisialnya mungkin ada hubungannya dengan inisial di sini. Inisialnya mungkin ada di sini ya. Oke, kita lihat di sini ada huruf G, I, N, T, C, E, X. Oh, ini orang lama ya kalau X ya. Y, P, M, dan U. Untuk zodiak orang yang dealing dengan kalian, zodiaknya apa ya? Mungkin ini berhubungan dengan zodiaknya orang ketiga. Kalau huruf itu berarti bisa jadi adalah inisial tempat tinggalnya, negaranya. Mungkin dia di negara, inisial negara gitu, nama negara, nama kota, nama kompleks, nama desa, atau nama orang. Oke, zodiak Aquarius, Scorpio, Taurus, Capricorn, Aries ya, orang yang dealing dengan kalian ini ya. Virgo, Sagittarius, Pisces, Gemini, Leo, dan Libra. Untuk angka spesial orang yang dealing dengan kalian ini, mungkin usianya, tanggal, angka keberuntungan, tanggal lahir ya, atau tanggal-tanggal pernikahan, tanggal pertemuan. Coba kalian sesuaikan aja dengan orang yang saya bacakan di sini. Saya gambarkan di sini ya. Sembilan, 18, 27, 6, 24, 19, 8, 14, 5, 31, mungkin usianya 31 ke atas atau 45 ke atas, 23, mungkin usianya mencapai 50,
jalan 50 atau jalan 60. 7 angka spesial 35, mungkin usianya di atas 35. 11 angka spesial 3, 29, 21, 15, 12. Oke, semoga apa yang saya gambarkan ini bisa resonate dengan kalian secara pribadi. Kalau nggak resonate, silakan konsultasi pribadi, silakan pembacaan secara pribadi dengan saya. Siapa tahu bisa lebih resonate ke kalian, atau kalian mungkin butuh pembersihan energi, silakan ya. Itu nomor WhatsApp saya 085243062660. Oke, semoga ini cukup menggambarkan, semoga resonate, semoga menghibur, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Cancer.